Matahari, sebuah bola api raksasa yang menerangi dan menghangatkan tata surya kita. Bola gas raksasa yang terbakar terdiri dari hidrogen dan helium yang terus-menerus mengalami reaksi fusi nuklir di intinya. Ia mendominasi langit kita, bola api yang telah memikat manusia selama ribuan tahun. Dari peradaban kuno hingga era modern, matahari selalu menjadi pusat perhatian dan sumber inspirasi. Kita terikat padanya oleh gravitasi, tertambat pada energinya. Gravitasi matahari menjaga planet-planet tetap pada orbitnya, menciptakan harmoni kosmik yang memungkinkan kehidupan berkembang. Kehidupan di bumi ada karena matahari. Cahaya dan panasnya memungkinkan fotosintesis, yang menjadi dasar rantai makanan kita. Tanpa matahari, tidak akan ada kehidupan seperti yang kita kenal. Tapi seperti semua bintang, matahari kita tidak abadi. Ia memiliki siklus hidup yang panjang, tetapi pada akhirnya, ia akan mencapai akhir dari perjalanan kosmiknya. Ia menua, ia berubah. Aktivitas di permukaannya, seperti bintik matahari dan suar matahari, adalah tanda-tanda dari proses yang lebih besar yang terjadi di dalamnya. Memahami perubahan itu membantu kita memahami nasib tata surya kita, dan tak terhitung banyaknya yang tersebar di seluruh alam semesta. Setiap bintang memiliki cerita yang unik, tetapi semuanya mengikuti pola yang serupa. Kisah matahari adalah kisah tentang kekuatan yang luar biasa, transformasi, dan akhirnya, kematian. Angin matahari yang kuat dan perubahan fase hidupnya adalah bagian dari drama kosmik ini. Sebuah cerita yang diceritakan selama miliaran tahun. Sebuah drama kosmik yang terungkap pada skala waktu yang hampir di luar pemahaman manusia. Dari kelahirannya di awan gas dan debu, hingga kematiannya sebagai raksasa merah, matahari adalah saksi bisu dari perjalanan panjang alam semesta. Saat ini, matahari sedang dalam masa jayanya. Ia adalah bintang kerdil kuning berusia sekitar 4.600.000.000 tahun. Kira-kira setengah jalan melalui masa hidup utamanya. Selama fase ini, matahari adalah reaktor fusi yang sangat besar. Jauh di dalam intinya, atom-atom hidrogen bergabung membentuk helium, melepaskan energi dalam jumlah besar dalam prosesnya. Energi ini, dalam bentuk cahaya dan panas, memancar keluar. Ia menopang kehidupan di planet kita dan menerangi tata surya. Tapi pasokan bahan bakar matahari hidrogen tidak terbatas. Waktu terus berjalan. Selama miliaran tahun, matahari secara stabil mengkonsumsi bahan bakar hidrogennya. Saat hidrogen di inti habis, tekanan keluar dari fusi nuklir melemah. Gravitasi yang selalu ada mulai menang. Ketidakseimbangan ini memicu tahap selanjutnya dalam siklus hidup matahari, fase raksasa merah. Inti matahari akan berkontraksi, memanas. Panas ini akan menyebabkan lapisan luar matahari mengembang secara dramatis. Saat matahari berubah menjadi raksasa merah, ia akan membengkak secara dramatis. Proses ini akan berlangsung selama jutaan tahun, tetapi hasil akhirnya akan sangat mencolok. Matahari, yang saat ini adalah bintang deret utama, akan mengalami perubahan besar dalam strukturnya. Lapisan luarnya akan meluas keluar, menelan orbit Merkurius dan Venus. Planet-planet ini akan tersapu oleh panas dan radiasi yang luar biasa, mengubah mereka menjadi dunia yang tidak dapat dikenali lagi. Proses ini akan mengubah tata surya kita secara drastis. Nasib bumi selama periode ini tidak pasti. Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa bumi mungkin akan terdorong keluar dari orbitnya. Sementara yang lain percaya bahwa bumi akan tetap berada di tempatnya, tetapi akan mengalami perubahan lingkungan yang ekstrem. Sementara beberapa model menunjukkan bumi mungkin terhindar dari akhir yang berapi-api, planet kita akan menjadi tidak layak huni. Suhu permukaan akan meningkat drastis, lautan akan menguap, dan atmosfer akan hilang, meninggalkan bumi sebagai gurun tandus. Sebagai raksasa merah, matahari akan menjadi bintang yang jauh lebih dingin, karena itu warnanya kemerahan. Namun, luminositasnya akan meningkat. Ini berarti bahwa meskipun suhu permukaan matahari akan lebih rendah, total energi yang dipancarkan akan jauh lebih besar. Tata surya akan bermandikan cahaya kemerahan yang intens, jauh berbeda dari cahaya kuning putih yang kita kenal sekarang. Setiap planet dan objek di tata surya akan terpengaruh oleh perubahan ini, menciptakan pemandangan yang benar-benar baru dan asing bagi kita. Nebula planetary, perpisahan kosmik. Fase raksasa merah bukanlah akhir. Ketidakstabilan menguasai inti matahari saat ia berjuang untuk menggabungkan helium menjadi elemen yang lebih berat.
Lapisan luar, yang tidak lagi terkendali, akan terlontar ke angkasa. Lontaran material bintang ini membentuk nebula planet yang menakjubkan, cangkang gas bercahaya yang mengembang keluar. Nebula, yang diterangi oleh hembusan terakhir matahari, akan terlihat dari jarak yang sangat jauh. Zonumen kosmik untuk kematian bintang. Sisa-sisa bintang, lahirnya katai putih. Dengan lapisan luarnya terlepas, inti matahari akan terbuka. Inti ini, sangat padat dan panas, adalah katai putih. Ia tidak lagi menghasilkan energi melalui fusi. Katai putih adalah sisa-sisa inti bintang, bara langit yang mendingin di luasnya angkasa. Ia terutama terdiri dari karbon dan oksigen, sisa-sisa siklus kehidupan bintang yang pernah memicu planet dan melahirkan kehidupan. Proses kematian lambat katai putih. Katai putih yang dulunya adalah matahari kita akan perlahan memudar selama miliaran tahun. Ia memancarkan sisa panasnya secara bertahap mendingin. Tidak lagi mampu mempertahankan fusi, ia adalah bara bintang yang perlahan padam. Bahkan dalam kematian, gravitasi matahari akan terus menahan planet-planetnya yang tersisa. Planet-planet ini, sekarang dingin dan tak bernyawa, akan terus mengorbit kuburan bintang mereka. Kehidupan di luar matahari, implikasi untuk bumi, dan lebih jauh lagi. Kematian matahari memiliki implikasi yang mendalam bagi kehidupan di bumi. Jauh sebelum fase raksasa merah, planet kita tidak akan dapat dihuni. Lautan akan menguap, atmosfer akan dilucuti. Kehidupan seperti yang kita kenal tidak dapat eksis. Tapi mungkin, pada saat itu, umat manusia akan menemukan rumah baru di antara bintang-bintang. Kematian matahari berfungsi sebagai pengingat nyata akan ketidakkekalan keberadaan kita dan kebutuhan akan eksplorasi dan adaptasi. Perspektif kosmik, siklus kehidupan dan kematian yang berkelanjutan. Kematian matahari kita bukanlah hal yang unik. Ini adalah proses yang berulang berkali-kali di seluruh alam semesta. Bintang-bintang lahir, mereka hidup, dan mereka mati. Kematian mereka, bagaimanapun, seringkali menabur benih untuk kehidupan baru. Materi yang dikeluarkan selama fase raksasa merah dan nebula planet, kaya akan elemen berat. Unsur-unsur ini, yang ditempa di jantung bintang yang sekarat, menjadi blok bangunan untuk bintang baru, planet, dim kehidupan. Warisan matahari. Kisah matahari adalah pengingat akan skala waktu dan ruang yang luas. Matahari, bintang yang telah menerangi tata surya kita selama miliaran tahun, adalah saksi bisu dari perjalanan panjang alam semesta. Ini adalah kisah tentang perubahan, tentang hidup dan mati, tentang kehancuran dan penciptaan. Dari kelahirannya di awan gas dan debu, hingga kematiannya yang tak terelakkan, matahari adalah simbol dari siklus abadi alam semesta. Sementara matahari kita pada akhirnya akan memudar, meninggalkan jejak yang tak terhapuskan di kosmos. Pengaruhnya akan terus terasa di seluruh kosmos. Energi yang dipancarkannya telah memungkinkan kehidupan di bumi dan mempengaruhi banyak fenomena di tata surya kita. Kematian matahari, meskipun miliaran tahun di masa depan, akan menjadi peristiwa besar yang mengubah wajah tata surya kita selamanya. Menantang kita untuk merenungkan tempat kita di alam semesta. Bagaimana kita sebagai manusia akan menghadapi perubahan besar ini? Apa yang akan kita lakukan untuk memastikan kelangsungan hidup kita? Dan untuk membayangkan masa depan di luar bintang kita sendiri. Mungkin suatu hari nanti, kita akan menemukan cara untuk menjelajahi bintang-bintang lain dan menemukan rumah baru di antara mereka. Itu mengingatkan kita bahwa alam semesta adalah tempat yang dinamis dan selalu berubah, penuh dengan misteri dan keajaiban yang menunggu untuk ditemukan. Di mana bahkan bintang memiliki umur. Setiap bintang memiliki cerita, dan setiap cerita adalah bagian dari narasi besar alam semesta.